Berapa profit yang diperoleh dari hasil kinerja kita merawat tanaman nilam kita itu bisa hingga 40.000 bibit. Kalau misalnya jarak tanamnya 1 meter berbanding 50 cm. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Setio Prayogo di channel S Prayogo. Hari ini saya akan berbagi atau menanggapi beberapa komentar dari sahabat-sahabat saya yang mengikuti video-video saya di channel saya di seputaran tanaman nilam, yang mana bahwa ada yang bertanya soal berapa budget yang dibutuhkan dalam menanam nilam dengan luasan 1 hektar dan berapa profit yang diperoleh dari hasil kinerja kita merawat tanaman nilam kita yang luasannya 1 hektar gitu. Nah, sebelum saya mulai, saya sedikit memberikan perbandingan soal kita menanam nilam dengan tanaman lainnya. Kalau di daerah saya, khususnya di wilayah dataran Toili dan Kabupaten Banggai, mayoritas petani di daerah kami itu adalah petani sawah gitu. Jadi penghasil produksi pangan di Kabupaten Banggai. Karena beberapa tahun terakhir ini daerah kami, dataran Toili, ini menjadi pemasok beras terbesar di Sulawesi Tengah setelah Donggala gitu. Nah, mungkin teman-teman yang dari wilayah Sulawesi sudah tahu soal berita ini, informasi ini, yang mana bahwa kami di daerah Toili ini adalah penghasil pangan terbesar di dataran Sulawesi Tengah gitu. Nah, saya sedikit memberikan perbandingan kepada sahabat-sahabat semua, yang mana bahwa tanaman nilam ini kalau saya mau katakan ini gampang-gampang sulit gitu. Nah, kenapa saya katakan gampang-gampang sulit? Karena mau dibilang gampang itu tidak, mau dibilang sulit juga itu tidak gitu. Karena tanaman nilam ini dia sangat unik. Kalau kita mau tekuni tanaman nilam itu sendiri. Nah, saya mulai dengan luasan 1 hektar. 1 hektar itu kan kalau kita hitung per meternya, dia adalah 10.000 meter persegi. 10 meter persegi. Nah, dari 10 meter persegi ini, jumlah tanaman yang ada di lokasi 1 hektar ini tergantung dari lokasi yang kita akan tanam, yang objeknya itu di wilayah pegunungan atau di wilayah dataran rendah seperti perkebunan sayur-sayuran atau di kebun kelapa misalnya. Karena kalau di kebun kelapa, kalau misalnya kelapanya tidak terlalu rapat, itu bisa ditanami nilam. Nah, ini tergantung. Kalau misalnya teman-teman sahabat-sahabat semua menanam di wilayah pegunungan yang lokasinya itu tidak datar, tentu jumlah bibit yang diperlukan itu berbeda dengan lokasinya yang di wilayah perkebunan yang itu rata. Itu yang pertama. Yang kedua, jarak tanam itu menentukan berapa jumlah bibit yang kita butuhkan dalam luasan 1 hektar. Karena bervariasi, ada beberapa senior-senior yang sudah menekuni tanaman nilam berapa tahun ini, yang mana bahwa jarak tanam yang bagus itu ada yang jarak tanamnya 80-70, ada yang bahkan 1 meter berbanding 60 cm gitu. Nah, kalau saya kemarin, jarak tanam yang saya terapkan itu adalah 80 dikali 40. 80 dikali 40. Kenapa saya pilih 80 kali 40? Karena jarak yang 80 ini nantinya akan, ini kan sebelumnya gini, tanaman nilam itu kan hidupnya dia menyamping. Kita harapkan tumbuhnya itu menyamping dengan hasil tunas yang dihasilkan dari tanaman nilam itu sendiri. Jarak tanam ini tentu yang paling bagus itu bervariatif. Teman-teman mau pakai jarak tanam yang 1 meter banding 60 atau 80 banding 70 itu tidak jadi masalah. Saya hanya memberikan gambaran yang mana bahwa biasanya dalam luasan 1 hektar itu bervariatif.
Kalau di dataran rendah terkadang itu jumlah bibit yang dibutuhkan itu sekitar 23.000 sampai 25.000. Ada yang tembus sampai 30.000 kalau misalnya memang dia sebelum menanam itu diberikan patok. Sehingga misalnya kalau jarak tanamnya adalah 1 meter berbanding 50, kalau misalnya memang dia mau diberikan patok itu maksudnya di setiap lubang diberikan patok dan dia konsisten, maka kita kalikan itu bisa hingga 40.000 bibit kalau misalnya jarak tanamnya 1 meter berbanding 50 cm. Nah, ini konsisten. Kalau misalnya memang itu biasanya nih orang kan tidak telaten ya, mau konsisten dengan jarak 50 berbanding 100. Biasanya itu hanya memakai perkiraan gitu. Nah, sehingga kalkulasinya biasa dia kalau di dataran rendah bisa 23.000, bisa 25.000, bahkan ada yang 30.000. Nah, misalnya kita pakai yang 30.000 di dataran rendah. 30.000 di dataran rendah ini akan berbeda dengan di dataran tinggi atau di wilayah pegunungan. Karena wilayah pegunungan kan dia tidak rata. Dia ada yang miring, ada yang kemudian berbukit, dan tentu untuk konsisten dalam jarak ini tidak bisa, sehingga dia memakai perkiraan yang biasanya dalam 1 hektar itu bibit yang bisa ditanamkan dalam luasan 1 hektar dia berkisaran 20.000 sampai 23.000. Biasanya saya kemarin coba tes untuk menanam di wilayah pegunungan, dan hari ini saya menanam di dataran rendah gitu. Nah, saya mau ambil di dataran rendah saja karena saya bergabung dalam komunitas petani nilam atau minyak atsiri itu yang diposting kebanyakan adalah di dataran rendah gitu. Nah, saya ambil sampel itu di dataran rendah. Nah, dengan jumlah bibit yang dibutuhkan sebanyak 30.000 bibit. Nah, kita akan kali. Kalau di daerah saya, per pucuk dari tanaman nilam ini, kalau dia jenis nilam lokal, dia satu pucuknya Rp150 hingga Rp200. Berbeda halnya dengan nilam mangkok. Kalau nilam mangkok kemarin keluarga saya beli per pucuknya itu hingga 2.000. Jadi sangat luar biasa kalau misalnya kita menanam nilam mangkok yang bibitnya harga 2.000. Nah, sehingga tentu perbandingan budget yang dibutuhkan akan lebih banyak lagi. Saya akan ambil kalkulator, kita akan melakukan perhitungan. Sebenarnya saya mau gunakan papan tulis, tetapi karena papan tulisnya masih di rumah kakak saya, sehingga kita manual saja ya. Kita manual saja, dan teman-teman sahabat-sahabat semua bisa mengambil kertas dan kemudian itu bisa melakukan perhitungan sendiri. Oke, dimulai dari 30.000 bibit yang dibutuhkan. 30.000 bibit jika dikalikan Rp150 berarti budgetnya sebanyak 4,5 juta. Itu hanya untuk bibit. Kemudian kita sisa pakai metode apa? Kalau metode menanam kita menggunakan metode di bedeng dulu atau di koker terlebih dulu, ini budgetnya juga akan berbeda dengan ketika yang menggunakan pucuk. Karena kenapa? Dia kalau di bedeng terlebih dulu, kos anggarannya dia lebih kecil dibanding dengan kita menggunakan cepuk. Karena kenapa? Kalau menggunakan cepuk tentu ada biaya yang kita siapkan untuk membeli cepuk itu sendiri. Kalau misalnya kita menanam menggunakan cepuk, karena kebanyakan kita menanam menggunakan cepuk ya. Kalau di daerah saya itu bervariatif yang menjual cepuk untuk menutup tanaman nilam kita. 1 kilonya itu dijual dengan harga 25.000. 25.000 per kilo. Kemarin kita hitung kurang lebih isi bersih dari 1 kilonya itu sebanyak 200 cepuk. Nah, kalau misalnya kita menanam serentak langsung 30.000,
Berarti jumlah cepuk yang kita siapkan itu mesti 150 kilo. Kalau misalnya 150 kilo kemudian kita sediakan cepuk dengan per kilonya itu 25.000, berarti biaya cepuknya kita 3.750.000. Tapi tidak demikian gitu. Nah, tidak demikian, sehingga supaya kita menghemat tentu tidak langsung 150 kilo. Kita sediakan misalnya 50 kilo terlebih dulu dengan 10.000 cepuk. Jadi kita 3 fase melakukan proses penanaman nilam itu sendiri, supaya kita menghemat cepuk yang kita sediakan. Kalau 50 kilo cepuk yang kita sediakan, budget kita membeli cepuknya hanya 1.250.000, sehingga kita masih menghemat sebesar 2,5 juta. Jadi jangan langsung semuanya, kita bertahap aja karena tenaga kerja juga itu ada budgetnya. Saya lanjutkan. Kalau misalnya kita sediakan 50 kilo cepuk dengan satu cepuknya itu isi 200 dan 1 kilonya harganya 25.000, berarti ada 1.250.000. Kita tambahkan dengan bibit tadi 4,5 juta, berarti sudah 5.750.000. Ingat, 5.750.000. Ini hanya bibit dan cepuk. Kita lanjutkan untuk tenaga kerjanya. Di sini tenaga kerja satu hari itu harian 100.000 untuk menanam tanaman nilam kita. Nah, satu tenaga kerja satu hari itu bisa menanam sebanyak 2.000 pucuk. Yang penting kita menyiapkan satu tenaga kerja untuk cangkul lubang yang akan ditanam gitu. Nah, jadi satu orang menggali, satu orang menanam. Satu hari 2.000 pucuk. Kalau ketersediaan cepuk kita itu 10.000, berarti 10.000 bibit dibagi 2.005. Berarti untuk menanam 10.000 bibit atau 10.000 pucuk nilam, dalam satu hari kita membutuhkan 5 penanam dan 1 orang penggali. 1 orang penggali berarti kita butuh 6 tenaga kerja. 6 tenaga kerja dikalikan 100.000 berarti ada 600.000 budget yang dibutuhkan dalam menanam 10.000 pucuk. Nah, jadi sebelumnya teman-teman mesti bersabar karena ini pasti videonya agak panjang dikit, karena kita akan menganalisa berapa pengeluaran yang kita butuhkan dan berapa hasil yang diperoleh gitu. 600.000 untuk 10.000 pucuk, berarti kalau 30.000 pucuk kita kalikan 3, 600.000 tadi berarti ada 1.800.000. 1.800.000. Misalnya kita genapkan 2 juta, yang 200.000 itu untuk biaya yang tidak terduga. Berarti kita tambahkan 200.000, 2 juta, kita tambahkan dengan yang pertama tadi. Kita tambahkan dengan yang pertama biaya cepuk dengan biaya ketersediaan bibit kita. Tadi kita tambahkan sudah 5.750.000. Berarti kita sudah mengeluarkan budget 7.750.000. Tanaman sudah tertanam semua. Nah, kemudian lanjut di perawatan, di obat. Nah, ini yang kita sulit untuk mengkalkulasi. Kenapa saya katakan sulit? Karena ada beberapa obat yang perlu kita siapkan dalam melakukan perawatan tanaman nilam kita. Karena ada beberapa obat seperti pestisida, insektisida, kemudian fungisida dan ZPT. Jadi ada 4 jenis obat yang kita perlu siapkan dalam
merawat tanaman nilam kita. Nah, dalam empat jenis obat ini kita tidak bisa serinci-rincinya untuk menghitung, karena harga obat sendiri tentu di wilayah saya akan berbeda dengan di wilayah sahabat-sahabat semua gitu. Tetapi biasanya ini yang sering kita gunakan di sini, dia kalau pestisidanya atau obat rumputnya biasa menggunakan basmilang, karena pada saat proses penyemprotan basmilang itu kita aplikasikan sebelum cepuk yang kita tutup di tanaman nilam kita itu kita buka, kita semprotkan dulu basmilang, baru berapa hari kita lakukan buka cepuk. Nah, karena kalau misalnya kita menggunakan basmilang, bisa dilihat di video-video saya, hasil yang diperoleh itu sangat luar biasa. Kemudian tumbuhnya juga dia agak lama kalau kita menggunakan obat basmilang. Basmilang ini hanya bisa diaplikasikan ketika kita belum membuka cepuk. Kalau sudah dibuka tentu nggak bisa menggunakan basmilang. Kalau misalnya nilam kita udah tumbuh nih, udah tumbuh kemudian tumbuh rumput, kemudian kita rumputnya bagai basmilang, waduh bahaya, nanti tanaman nilam kita juga akan ikut mati. Untuk basmilang sendiri kalau di daerah saya itu harganya 60.000. 60.000 kalau misalnya dalam luasan 1 hektar kita siapkan 3 botol, terlalu banyak kalau 3 botol, 2 botol itu udah cukup, berarti budgetnya 120.000. 120.000 kalau ditambahkan dengan tenaga kerja, saya nggak perlu ya tenaga kerja, karena kita sendiri bisa lah nyemprot itu, sehingga tenaga kerja nggak usah kita masukkan. Untuk pestisidanya atau obat rumputnya kita butuh biaya 120.000. Kemudian insektisidanya ini pengobat hama, ini bervariatif. Kalau kemarin saya menggunakan Miami. Miami itu dia mengusir hama kutu daun. Biasanya itu daun kalau menggulung itu kalau kita buka ada kutunya kecil-kecil sekali. Nah itu saya menggunakan Miami dalam bentuk seperti bubuk. Nah kalau ukuran dalam tangkinya bisa dilihat di video saya sebelumnya. Nah Miami ini kemarin saya beli satu bungkusnya itu 60.000. Kalau 1 hektar ini kita bisa semprotkan berapa kali. Misalnya kita sediakan 4 bungkus, berarti 4 bungkus dikali 60.000 ada 240.000. Oke, itu untuk insektisidanya. Untuk fungisidanya sendiri itu berbagai macam juga. Ada yang biasa menggunakan rabat, ada yang biasa menggunakan skor, ada yang biasa menggunakan corona. Ini jenis-jenis obat ya, bukan apa nama penyakit, bukan. Ini jenis obat, itu ada rabat, ada corona, ada skor, atau lain sebagainya. Nah misalnya kita ambil sampel skor. Skor dia satu botolnya yang 250 ml itu kemarin dia agak besar ya, dia 250 ml atau 500 ml itu. Dia dijual dengan harga 135.000. Nah kalau rabat ini berfungsi untuk mengobati tanaman kita yang terserang kanker, terserang buldog. Nah itu kita aplikasikan rabat, dia bisa pulih kembali tanaman nilam kita. Rabat itu sendiri harganya 135.000. Kalau dalam luasan 1 hektar itu bisa banyak. Misalnya kita siapkan 5 botol, rabatnya dengan harga 135.000. Kita hitung 135.000 dikali 5 berarti ada 675. Ini baru pestisida, insek, fungisida, kemudian ZPT. Nah ZPT ini pupuknya, kita bisa menggunakan pupuk cair atau kita bisa menggunakan pupuk padat gitu. Nah kalau saya sebagai pupuk dasarnya kemarin saya menggunakan pupuk padat dengan pupuk padat merek Cantik gitu. Nah kalau merek Cantik itu dia bungkusan, satu bungkus dia isi 5 kilo,
harganya kemarin itu 60.000. 60.000 kalau dalam luasan 1 hektar tuh bisa 1 karung ya dia, kalau misalnya diberikan sedikit-sedikit di tiap lubangnya. Dia agak banyak memang budgetnya kalau misalnya pupuk cantiknya itu diaplikasikan di tanaman nilam kita, karena kemarin 5 kilo pupuk cantik itu kalau saya perkirakan dia bisa memupuk sebanyak 2.500 pohon. 2.500 pohon. Kalau misalnya itu dikalikan dengan 30.000 tanaman kita, berarti 4 dikali 3 12. 12 dikali 5 kilo berarti butuh 60 kilo. Jadi 60 kilo kalau dikalikan dengan 60.000, 720.000 sudah 1.995.000. Misalnya kita butuh itu aja dulu pupuk dasarnya, yang kemudian nanti kita supply dengan pupuk cairnya pasca kita aplikasikan pupuk padatnya. Nah, kalau pupuk cairnya sendiri, saya kemarin menggunakan Jimmy Hantu. Jimmy Hantu ada 2 model. Dia ada Jimmy Hantu untuk pertumbuhan dan ada Jimmy Hantu untuk perangsang buah. Nah, saya gunakan untuk perangsang pertumbuhan yang harganya 1 botolnya itu dia 110.000. Nah, 110.000 kalau misalnya dalam luasan 1 hektar itu misalnya kita sediakan 3 botol aja dulu. Nanti kalau misalnya kurang ya kita tambah. 3 botol berarti 330. Kita tambahkan 330. Nah, ini ditambahkan dengan biaya yang tadi. Ditambahkan dengan biaya yang tadi mulai dari kita sediakan bibit, kita sediakan penutup, kemudian ongkos kerja itu kita tambahkan dengan ini. Dan untuk mengantisipasi nih ya, untuk mengantisipasi kita tambahkan dengan biaya tadi, misalnya kita includekan menjadi 15 juta, modalnya kita 15 juta. Ini sudah terhitung dengan biaya yang tidak terduga. Misalnya nih, lahan teman-teman semua, sahabat-sahabat semua belum terbongkar, kita ambilkan budget di sini 15 juta ini. Atau misalnya nih kita nggak punya tenaganya, kita nggak mampu untuk melakukan perawatan ini, kita ambilkan 1 tenaga kerja untuk membantu kita gitu. Sehingga 15 juta ini sampai sudah klop dalam luasan 1 hektar, mulai dari penyediaan bibit, kita beli penutupnya, cepupnya, ongkos tanamnya, sampai obat-obatan yang diperlukan tanaman dalam kita. Saya pikir 15 juta sudah cukup. Kemudian 15 juta ini adalah biaya yang dibutuhkan dalam menanam nilam luasannya 1 hektar. Jadi kalau misalnya hanya 15 juta, ini kalau dengan profit yang diperoleh, ini saya pikir balance ya, seimbang gitu. Nah, untuk bicara soal profit, saya pikir kita buatkan video selanjutnya karena ini sudah terlalu panjang. Ini kos anggaran yang dibutuhkan ketika kita menanam tanaman nilam dengan luasan 1 hektar yang objek tanam kita itu ada di wilayah dataran rendah atau dataran yang rata dengan jumlah bibit atau jumlah tanaman 30.000 pohon. Nah, oke, sekian dulu analisa kita soal biaya yang dibutuhkan dalam 1 hektar. Untuk profitnya nanti kita beralih di video selanjutnya. Oke, sekian. Saya Setio Prayogo. Salam petani nilam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.